Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketemu lagi kita, Cek Dola. Berdua tentunya melalui persembahan RRI Palembang di program obrolan budaya pada malam hari ini. Cek Dat, hari ini kelihatan sepertinya indah sekali. Oh, ya. bukan Cantik indah, sekali. Cindo kali Oh, ya. Cindo. Oh, Tapi muji Cek Dat dewa. suaranya merdu dak? Lumayan lah kalau nyanyi dikit-dikit. Oh iya. Nah, malam ini ada hubungan dengan Merdu-merdu suara. merdu, keindahan, Boleh. dan juga bagaimana kita melestarikan budaya. Iya, ada tradisi Iya. khusus ya malam hari ini. Baik. Ada narasumber kita berdua. Kita akan Siapa kenalkan. kegerangan, Cek Nat? Boleh kita kenalkan langsung? Boleh. Yang pertama ada Kang Asep Hidayat. Iya, assalamualaikum Kang Asep. Iya, silakan Kang Asep, mic-nya dipakai. Iya. Baik, Kang Asep Hidayat ini adalah Ketua HIPAN Palembang, Himpunan Peternak Penggemar Ayam Pelung Nusantara. Iya. Sehat Kang Asep? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya, baik. Yang kedua, Cek Dola, Iya. kita kenalkan ada Kang Ridwan, Peternak Ayam Pelung. Iya, assalamualaikum Kang Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Apa Cek Dola. kabarnya Kang Ridwan pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Iya. Ini kalau ngomong masalah ayam pelung dan juga peternakan pasti kita akan ke Kang Ridwan ya. Iya, Ya. pasti. Ini memang bidang dia kayaknya Kang Betul. Ridwan. Baik. Kang Asep. Kalau nama Kang Asep itu pasti orang mana tuh, Cek Doa? Pasti orang Jawa Barat Jawa ya. Barat. Iya, Kang Asep, kita ingin tahu nih Kang Asep, bagaimana sebenarnya sejarah dari ayam pelung ini sendiri. Nah, ini mungkin ada sejarah panjang yang harus kita ketahui nih Kang Asep. Terima kasih. Iya. Nah, jadi ayam pelung ini sebenarnya merupakan nutrah asli Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Jawa Barat. Khususnya di Kabupaten Cianjur. Awalnya ayam ini menurut hikayat, ayam ini ditemukan oleh seorang ulama yang Iya. bernama Mama Jarkasih. Mama Jarkasih. Atau Iya. disebut biasa Mama Aci. Mhm. Dia pada suatu malam itu mendapat mimpi Iya. bahwa dia diminta untuk ke pinggir hutan Mhm. dan di pinggir hutan itu adanya ayam pelung, ada ayam jago yang besar. Iya. Maka dibawa pulang. Mhm. Nah dari situlah ayam ini berkembang dikawinkan dengan ayam lokal, betina lokal dari daerah situ juga. Cianjur juga. Iya, Oh. itu akal-akalnya dan sekarang sudah menyebar sampai ke seluruh Indonesia. Mhm. Bahkan sekarang sudah ada yang ke Jepang, ada ke Ceko, itu sudah ada. Iya. Sudah ke Jepang Kang Asep. Ya, sudah ke Itu Jepang. siapa yang tertarik waktu itu? Jadi waktu itu dalam kunjungannya Kaisar Hirohito Hirohito. itu Iya. datang ke Cianjur dan dihadiahi berapa pasang ayam pelung untuk dikembangkan di Di negaranya. Di Jepang ya. Jepang. Nah, kalau sudah lintas negara, lintas daerah, itu apa yang menjadi pembeda dan mungkin ada hal yang ada bedanya cuaca dan makanan juga mungkin. Iya. Atau suaranya sama saja. Jadi kalau setelah ceritanya nih yang di Jepang itu tidak sama dengan Yang aslinya. Iya. Jadi tetap yang bagus tuh asli Dari Cianjur. Nah, Iya. tapi juga bagi teman-teman yang hobi yang akan miara ayam pelung, Mhm. tidak usah jauh-jauh ke Cianjur lagi. Iya. Sudah banyak di luar Cianjur yang punya ternakan yang materinya cukup bagus. Baik, di Palembang ya Ini Kang juga Asep. banyak. Iya. Nah, ngomong-ngomong masalah peternak ini sebelah Cek Iya. Nadiar ini bisa Ada kita Kang tanya-tanyakan Ridwan, ya. silakan Kang Ridwan Ini, mic-nya dipegang nih. Kata orang bilang tuh lokal punya, Sumsel punya. Sumsel Dari punya. awal mungkin beternak bagaimana bisa ceritakan Iya, Pak Kang Ridwan? Ridwan, sejarahnya bisa menjadi seorang peternak ayam pelung ini Kang Ridwan. Baik. Mungkin hanya sedikit ini Iya. dari awal-awalnya ya. Mhm. Dari awal kami sempat ternak ayam kampung biasa. Ayam kampung biasa. Terus berlari ke Bangkok, Mhm. kena wabah mati. Mhm. Akhirnya lihat buka di medsos. Iya. Ketemulah ayam pelung ini kan, ayamnya besar. Saya bilang mungkin nilai ekonominya lebih ini. Iya, lebih besar lebih juga. besar. Iya. Nah lama kelamaan ternyata ada kontesnya. Mhm. Nah, ada kontes, jadi kita ikut. Nah disitulah tahu ayam pelung kalau di situ memang ayam pelung ini punya apa namanya? Karakteristik yang berbeda Yang kayaknya. berbeda. Baik. Jadi awalnya tuh memang dibawa dari Jawa Barat. Awalnya Ke kita belinya di sini. Oh. Awalnya beli di Palembang. Awalnya di Palembang.
Terus kesananya datang langsung ke Sukabumi Cianjur. Ke Sukabumi Cianjur. Sekaligus belajar mungkin ya. Sekaligus belajar. Iya. Nah, benar. Kang Ridwan sudah berapa tahun berternak ayam pelung ini? Kurang lebih 3 tahun. Sudah 3 tahun. Iya. Berarti sudah paham betul karakteristik ayam pelung. Nah itu bisa ceritakan sedikit nih karakteristik ayam pelung itu mungkin ada perbedaan sama ayam-ayam kampung biasa nih Kang Ridwan. Ya kalau yang menonjol sih dari postur tubuhnya. Bobot tubuh atau berat badan. Iya. Terus suara khasnya. Suara khas. Yang melung, memang melung. Iya. Terus dia panjang kan. Suara volumenya lebih besar Baik. dibandingkan ayam kampung biasa. Iya. Ya, kalau untuk adaptasi mungkin ayam yang sudah diternak ke sini sudah sama apa bentuknya dengan yang di tempat asalnya. Kalau pada saat kontes di tingkat nasional, Mhm. dari segi suara atau Kalau sekarang Iya. ya mungkin ada yang sama. sama ya? Ada Iya. yang sama. Baik. Termasuk yang ini kan ini udah internasional. Oh yang di sebelah Ini kiri kita udah- ya. Udah tes di Jawa udah pernah ini. Sudah pernah juara juga. Sudah sering juara. Bukan pernah, memang sering. Sudah sering. Sudah sering. Iya. Baik. Iya. Termasuk sebelah kanan kita. Iya. ada Iya sebelah itu kanan, kayaknya ya. lagi nyantai itu. Iya. Baik. Iya. Iya kita ke Kang Asep dulu nih Kang Kang Asep. ya, ya. Tadi disebutkan kalau yang namanya karakteristik ayam pelung itu kan memang punya ciri khas yang beda dari suara, bobot. Nah, kalau untuk bobot Kang Asep itu maksimal satu ayam berapa itu biasa bobot ayam itu? Ya terima kasih. Kalau untuk bobot untuk pejantan Iya. itu bisa sampai 7-8 kilo. 7 sampai Untuk 8 8 kilo. kilo, ya. Oke. Kalau untuk betina itu sampai 4 kilo. 4 kilo. Untuk bobot ya. Tapi untuk segi suara itu biasanya yang suara ayam yang juara itu bobotnya sekitar 4-5 kilo. Berarti ada pengaruh ya Ada suara pengaruh, dengan ya. bobot Iya. badan. Iya. Itu kalau di manusia obesitas ya. Obesitas, Tapi ini kelebihan dilombakan. berat badan. Ini lombakan juga ada kategori bobot ya. Iya, jadi kontesnya ada suara, ada bobot, Ada suara, ada bobot, ada penampilan. penampilan. Berarti ada 3 kategori Tiga kalau kontes. kategori. Nah dari suara ini ada yang umum ayam dewasa, ada ayam jejangkar. Ayam jejangkar ini ayam yang di bawah 1 tahun. Iya, Oh. baik. Jadi dia ada 4 kelas yang dikonteskan. Tapi sudah dikawinkan kalau ada jejangkar itu belum? Ayam Masih itu remaja. nggak apa-apa dikawinkan kok nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman dia yang membedakan itu sebenarnya kejujuran peternak. Kalau peternaknya merasa ayamnya jejangkar ya ikut, tapi biasanya kadang-kadang jejangkar tapi tajinya sudah begini gitu ya. Oh, yang Oh. besar. Ya Ya. kita juga nggak apa-apa itu karena ini sebagai hobi yang Ya. Iya. utamanya kontes ini sebenarnya bukan kejuaraan, hanya silaturahmi antar penggemar. Antar penggemar. Antar Oke. peternak. Hanya itu juga Iya. utamanya. Dan bukan pertandingan tapi permainan ya. Iya. Hanya Jadi- anu budaya lah. Betul, ya, ya, cara budaya lah. Melestarikan budaya. Ya. Mhm. Oke, Kang gitu. Ridwan, tadi kita kaitkan dengan adaptasi di Sumatera Selatan, ayam pelung. Kan cuaca di Sumsel sama Jawa mungkin ada sedikit perbedaan. Ini tidak berpengaruh dengan ayam pelung nih Kang Ridwan? Kayaknya kalau cuaca enggak. Tidak, tidak. Jadi tidak Kalau ada di Cianjur pengaruh. sendiri mungkin dingin ya cuaca. Ya di sana Oh. lebih adem kayak Mhm. dibandingkan Palembang. Iya. Kalau ayam diikutkan kontes itu ada pengaruh gak dengan cuaca? Atau ayamnya mau situasi yang dingin atau yang panas atau seperti apa nih cuacanya Atau panas kalau ketika dingin semua deh. kontes gitu? Iya. Biasanya sih kebanyakan ayam senengnya di panas. Di panas, berpengaruh dengan suaranya. Pengaruh. Baik. Ya, sejauh Pak Ridwan beternak ya dari awal hingga sekarang ini itu yang mencari ayam atau yang mungkin bisa katakan membeli ya, karena kan beternak kan biasanya menjual, ada juga mungkin dipersiapkan untuk lomba. Nah, sampai kemana nih ayam ini? Sudah ada di wilayah Sumsel aja atau di luar? Mungkin sampai ke luar negeri mungkin ada yang mencari? Di luar Sumsel atau Kalau untuk saya pribadi yang nanya ke saya sih belum ada sampai keluar. belum? Paling seputaran Palembang. Di Palembang. Oke, di Sumatera Selatan ya khususnya. Baik. Iya, jadi kita akan kembali nanti ngobrol-ngobrol banyak. Kita ya. lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Iya. Kang Asep juga Kang Ridwan masih bersama kita di Iya. Obrolan Budaya. Budaya.
Air Sungai Musi masih tetap seperti dulu. Pancaran sinar matahari menembus pinggiran sungai, bergelombang mengantarkan perahu dan dayung dari hulu ke hilir. Orang-orang masih bersemangat dalam kegiatan, layaknya nelayan sungai yang berharap tangkapannya memuaskan di setiap tautan, pancing, atau hentakan jala. Ya, hidup masih terus dijalani, walau diliputi rasa waspada. Tapi jangan cemas yang dicipta. Harapan tetap ada dengan doa yang dipanjatkan dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menjaga kesehatan kita dan orang lain. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Pulihkan keadaan. Masih bersama obrolan budaya. Iya, bersama Betul. Rarinet, tonton apa yang Anda dengar. Baik. Dan pada malam hari ini seperti sesi pertama tadi kita sudah berbincang-bincang dengan dua Iya. narasumber kita. Ada Pak Ridwan dan juga Pak Asep Hidayat. Asep Hidayat yang selaku penasihat dari Mhm. himpunan Dari HIPAN, Himpunan Peternak Penggemar Ayam Pelung Nusantara. Yang pastinya ayam pelung. Tadi kalau suara ayam pelung, Suara? kalau ada yang apa namanya kinan bulu apa Bobot. kinan ayamnya Oke. sama bobotnya. Oke. Nah sekarang ini kalau yang untuk anakan, kalau memilih anakan, bagaimana untuk lomba nih? Iya. Kalau ini memang untuk tip juga untuk kawan-kawan yang pemula ya. Iya. Jadi kalau kita beli anak ayam itu belum tentu suaranya bagus, walaupun induknya sama pejantannya ayam juara. Ya. Belum tentu ya Kang Belum Asep tentu, ya. belum tentu. Ayam Iya. ini sebenarnya ayam pelung kalau umur 1 bulan tuh sama dengan ayam kampung. Mhm. Jadi kita nggak bisa membedakan suara ayam pelung sekitar dia setelah mulai batuk, artinya mulai batuk mulai berbunyi ya. Berbunyi itu sekitar umur 6 bulan. 6 bulan. Nah, Iya. itu baru ada kita. Oh ini ayamnya bakal bagus. Bakal bagus biasanya itu disimpan gitu oleh Oh. peternak, enggak dikeluarkan. Oh kalau ini misalnya suara biasa saja, biasanya dijual. Iya. Nah, jadi Baik. kalau membedakan nggak bisa dibedakan secara fisik ya anak ayamnya. Karena kalau kita mau ayam yang bagus, ya kita harus beli ayam yang sudah bersuara. Iya. Nah, karena Baik. begini juga, miara ayam, kita beternak ayam yang biasa sama ayam yang telah juara, biayanya sama, tenaganya sama, tapi hasilnya beda. Iya, seperti yang bersuara ini. Ya, suaranya Itu luar yang juara biasa. nih, beberapa kali juara di Jawa dengan di Iya. Sumatera ini. Ada namanya kata kabarnya. Jadi ayamnya ini punya Ridwan ini namanya si Jinggo. 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 Kalau yang sebelah kanan? sebelah kanan Punya Ajun ini kelas bobot ini namanya Rembo. Rainbow. Baik. Jangan kalah ya Rembo bersuara juga. Iya. Tidak kalah merdu dengan penyanyi Iya. berarti. Nanti si Rembo juga akan bersuara, berkuku. Iya, berkuku dia ya. Jadi itu ada iramanya ya Kang Asep ya? Pelung itu misalnya kata-kata jadi Jawa asal bahasa Sunda itu membelung. Memelung. Artinya panjang melengkung. Lengkung gitu ya. Iya. Baik. Artinya begitu. Itu kalau penilaian mungkin ada apa ya nilai-nilai yang kalau dari berapa menit, berapa detik? Iya, gitu? durasinya, Dalam panjangnya. suatu kontes itu sebenarnya itu ada 5 item yang juri nilai. Mhm. Pertama itu angkatan suara awal, di tengah, suara ujung. Iya. Suara ujung ini kadang-kadang ayam pelung ini dia angkatan bagus, di tengah bagus, ujungnya putus. Putus. Nah, dan sudah irama dan keserasian. Ada Baik. 5 poin yang dinilai oleh juri. Ketika kontes ya? Ya. Ada 5 poin. Pak Ridwan, itu kalau ayam itu yang stabil ya, kalau misalnya suaranya sama dari awal sampai dia selesai kontes, itu memang ada seperti itu atau memang ada patah-patah putus-putusnya? Iya. Harus stabil. Stabil, nggak boleh putus-putus berarti. Nggak boleh. Harus terus gitu nyambung. Oh, baik. Baik, Kang Ridwan, kalau melihara ayam pelung ini ada trik-triknya nggak nih Kang Ridwan? Mungkin ada bedanya dari makanannya,
kemudian juga mungkin ada pudingnya, bisa dikatakan bekas di tomat atau buah. Ini gimana nih Kang Ridwan pemeliharaannya? Ya kalau saya, Mm-mm. kalau saya ya mulai dari anakan ini. Dari anakan. Dari anakan dia kasih pur, Iya. pur. Oh, dikasih pur. Umur 1 bulan, Mhm. misalnya dari netas nih sampai kurang lebih 3 bulan itu pur murni, Murni ya. murni pur. Mhm. Setelah 3 bulan 3 bulan sampai 5 bulan itu Mhm. diajarin dicampur, Dicampur. campur dengan dedak dengan menir, kasih pur. Mhm. Nah, meranjak lebih di atas lagi sampai umur kurang lebih 6 bulan, 6 bulan. mulai belajar kokok. Iya. Nah, itu purnya dikurangin, Purnya dikurangin. Mhm. Ya kebanyakan kalau saya cukup dedak dengan menir tadi, Dengan menir. Nggak dicampur nasi lagi? nggak dicampur Enggak. dengan pur lagi. Dengan pur lagi. Iya. Oke. Nah, kalau ekstra pudingnya ada nggak itu kalau seperti buah atau Dessert kalau dessert bahasa- kalau Iya. bahasa di restoran Kalau gitu? ekstranya sih Iya, paling ekstra puding. Kalau saya paling menjelang kontes, Oke. Oh, kurang gitu. lebih ya setengah bulan apa 10 hari menjelang kontes. Nah itu perlu perawatan ekstra. Ekstra. Iya. Jadi kalau nggak ikut kontes nggak perlu dikasih Nggak ekstra perlu, puding. nggak perlu kalau Ada saya. mungkin pemberian madu atau telur? Iya, telur atau Kalau madu? Madu sih kalau saya enggak. Enggak ya. Paling ya menjelang kontes, misalnya besoknya kontes, Besok malamnya kontes. kadang-kadang dikasih telur. Oh, telur. Oh, oke. Itu setengah matang, Untuk enggak ya? menambah Stamina. Kayak Oh, orang telur. berarti ya. Telur kuningnya aja. Kuningnya Iya, aja. kuningnya aja. Telur apa itu? Ayam atau bebek? Kalau saya biasanya kayaknya saya perhatiin termasuk saya telur bebek. Telur bebek. Iya. Ada Kalau- pengaruhnya ya kalau nggak telur bebek? Itu katanya untuk menghangatkan Iya. ini. Oh, Ya seperti dia nggak itu. mau juga kan masa telur Baik. ayam makan telur ayam gitu. Ayam makan ayam. Jadi carikan telur bebek ya. Telur bebek. Oke, Baik. kalau Kak Abah sendiri mungkin ada treatment untuk ayam yang pernah Abah untuk kontes, Bang? Oh iya, jadi kalau sebenarnya pengalaman ini tiap peternak yang punya pasti beda-beda. Mm-mm. Karena dia melihat karakter ayam masing-masing. Ya, kalau kita untuk gimana? Oh suaranya kurang power, berarti Iya. kita latih dia fisik. Dalam satu kali fisik itu kita tenangkan ayam itu di kolam. Oh. Itu salah satunya. Oh kurang juga power lagi, kita kasih semacam makanan yang amis-amis gitu. Ya. Ya, habis. Contohnya ikan belut. Oh. Ikan belut itu Mau sangat dia. bagus, sangat Iya. bagus. Tadi dipotong ikan belut sangat bagus untuk napasnya. ya. Napasnya. Lantas juga kasih pisang. Oh ini kurang lembut suaranya, kita kasih pisang. Nah, tergantung ayamnya, Jadi- tergantung karakter ayam masing-masing. Berarti- Empat sehat 5 sempurna lah ya. Iya, berarti ayam lebih sehat dari Ya, manusia. nah ngomong masalah makanan, Baik. tadi pengolahan, Iya. tadi ada mungkin tradisi yang Tradisi, dibawa, ya oke. mungkin memelihara ayam pelung ini sebagai kebanggaan juga, sih, Mbak, ya. Oh iya, kopi ayam belum kan sebagai hewan kelangenan ya. Kalau zaman dulu itu dipiara oleh para bangsawan dan para kiai-kiai besar di Jawa. Kiai besar bangsawan, iya. Jadi memang tingkat status sosialnya itu akan memang lebih kalau- tinggi. ya, kalau di Jawa gitu. Makanya itu. Iya. Kalaupun ada mungkin bulan-bulan khusus untuk memandikannya. Oh, Iya. enggak. Ada waktu-waktu khusus nggak itu Enggak. Kang Asep? Biar kayu mandi wajib mandi ayam Setiap itu ya. hari? Enggak. Jadi Enggak. ayam itu sebenarnya pemilihan itu cukup 1 minggu sekali. 1 minggu dimandikan. sekali. Dimandikan juga pakai air hangat biasanya itu. Air hangat. Air hangat. Oke. Nah, udah itu juga tiap hari itu dijemur. Jadi sampai jam-jam 9 Dijemurnya. jemur tiap hari itu, tiap hari. Oke. Biasanya itu sih. Berarti kita harus benar-benar memperhatikan ayam nih Kang Iya, Asep iya, ya. iya. Nggak boleh setengah-setengah kalau gitu ya. Kalau gitu Iya. kalau ya harus begitu. Kalau Harus kita ya. punya hewan kelangenan, hewan kesayangan, Iya. walaupun dia nggak menang di satu kontes, Mm-mm. kan kita piara serawat sebaik-baiknya. Iya, baik. Kang Ridwan, saya mau nanya nih, kalau mau kontes ada tradisi khusus nggak sih yang dilakukan? Nggak ada kaitannya dengan tradisi yang di Sumatera Selatan itu dijalankan juga nggak gitu? Kalau saya sih Enggak ya? Oh jadi biasa-biasa aja kalau menjelang kontes, Tapi, nggak ada tradisi khusus? Yang memotivasi Pak Ridwan untuk berternak ini atau juga memelihara ayam pelung ini apa, Pak? Apa mungkin ikut tradisi budaya untuk memelihara ikan Iya. ayam? Ya, Apa karena hobi gitu? awalnya dari ekonomi. Oh, oke. Oh ekonomi. begitu. Ya, terus kesananya ikutin kok karena kontes. Mhm. Ya, terus ayam ini kan asli Indonesia. Indonesia, Kita iya. lestarikan. Oke. Mhm. Ya. Baik. Jadi ini Oke. tetap dipertahankan ya, walaupun di Sumatera Selatan itu tetap mengikuti yang ada di sini gitu ya. Iya, tadi Baik. Abah juga bicara bahwa
awal-awal dan sampai sekarang mungkin ya tokoh-tokoh adat, tokoh agama, Ulama masyarakat gitu. yang memelihara ini bermacam-macam, termasuk yang tadi ada pemangku agama juga ya. Iya. Itu ayamnya memang ayam pilihan lah, atau memang ada dicari gitu? Jadi sebenarnya ya karena gimana ya, karena hobi ya. Kadang-kadang di motor kontes dia nggak menang, tapi dia sayang ayam itu nggak mau dikasihkan ke orang lain gitu. Karena Iya. saking sayangnya ya. Iya, iya. Karena sudah dipiara dari kecil. Dari kecil. Kadang-kadang juga kan ada yang dia waktu subuh diingatkan, dibangunkan untuk sholat subuh gitu. Ayam, jadi kita gimana? Saya juga punya ayam, ada berapa ayam yang nggak juara, tapi saya nggak mau dikasih ke dilepas, nggak mau. Nah, Iya, Nggak mau. Kalau ngomong masalah memberikan atau menjual, ini ada hubungan mitos juga. Iya. Pernah nggak kejadian kalau ditawar orang ayamnya Iya, akhirnya gimana gitu? Pernah nggak mati Kang gitu? Asep? Tapi gini juga saya pernah ayam Martapura namanya. Jadi tapi ayam juara saya tidak saya bawa ke Palembang, ada di Cianjur. Ada di Cianjur. Ya, itu kita jual, kita laku 8 juta waktu itu. 8 juta satu Cuma ayam. Sudah kawan dari Banten yang beli, Iya. tahu nggak lama mati. Waduh. Matinya kenapa? Waktu itu dia adu sama ayam bangko. Jadi kayaknya kalau begini ya, karena ada gimana mungkin dia nggak seneng pindah tuan gitu ya, barangkali begitu, barangkali juga. Iya, iya. Dia mati. Akhirnya mati. Ya. Sayang sekali ya. Iya, itu mitos juga. Dan mitos, Mitos lagi nih juga. kalau di daerah Sumatera Selatan, kalau malam-malam ada suara ayam berbunyi itu tanda Tandanya? nggak baik katanya. Iya. Termasuk gak nih ayam pelung? Kalau ayam pelung Karena pas ayam lagi pelung ini berbunyi gitu. Tiap jam, tiap menit iya. Berbunyi gitu. Apa Nanti dia kalau lihat ditaruh- sesuatu gitu? Ada nggak pernah warga di sekitar rumah Iya. Pak Haji datang, Iya, pasti ada apa-apa gitu. Kalau awal-awalnya saya bawa ayam di sini ya, Iya. Bingung itu tetangga. katanya, Pak, Bapak miara anjing ya? Iya. Biar Betul, iya ini karena malam-malam ini ya. mirip ya Iya, suara suara itu. anjing. Mm-mm. Nah, tapi sebenarnya nggak apa-apa, cuma yang jelas kalau bagi saya ya, kalau pagi-pagi kita mendengarkan suara ayam pelung apa subuh-subuh atau sudah subuh itu sangat-sangat nikmat sekali. Kalau saya Iya. gitu ya. Baik. Kalau Pak Ridwan sendiri, mungkin kan mitos Palembang nih Pak ya. Iya. Kalau suara ayam berbunyi aneh aja malam Itu atau ada subuh. kaitannya nggak? Iya. Kalau Kak saya Ridwan. sih malah dengar mitosnya kalau ayam berbunyi itu bertanda baik. Oh, Bertanda baik, iya, Cek iya. Dola, bukan bertanda Iya. buruk berarti. Jadi Iya. dirubah ya, dirubah. Ayam ini dia kebanyakan setiap waktu dia bunyi. Maksudnya Oke. sholat Iya. 5 waktu itu dia bunyi. Itu. Sholat 5 waktu, Termasuk waktu Asar. sholat subuh, tengah malam. Oh iya. jam 1, jam 12 Membangunkan. itu dia Ketika bunyi. kita mau Iya. sholat tahajud gitu ya. Kayak maghrib, menjelang Maghrib, maghrib, dia bunyi, bunyi asar, juga. dia bunyi Iya. rutin itu kayak. Ada tempat khusus meletakkannya atau di beda tempat dari rumah? Iya. Kalau tempat khusus sih namanya inilah, ini anunya. Ini apa namanya? Ajeng. Tempatnya? Ajeng. Ajek. Iya. Ajet. Oh Ajeng. Tapi memang Namanya. dari asalnya dari sampai di Palembang ini modelnya seperti ini atau ada bentuk khusus lagi? Oh, Oke, Mik. bentuknya ya berbeda-beda. Baik. Ada yang agak tirus, ada macam-macam, ada Kayak rumah-rumahan gitu. rumah-rumahan. Baik. Biasanya kalau di perkotaan itu dari bahan jati ya cukup mahal harganya. Iya. Nah, Kalau ini dari bambu biasa Bambu ya, biasa. Kang Kalau Asep Pak ya. Ridwan ini pasti ada yang satu kandang yang spesial kayak. Bentuknya gimana Pak? Ya model apa ya namanya? Model limas ya. Oh, model Masih- limas. Ini mengangkat adat kearifan lokal Palembang, juga ada iya. model limasnya. Baik. Ada satu depan rumah. Iya, Kang Ridwan, ayam yang sudah berhasil jadi juara kontes itu untuk ayamnya itu ada dampaknya nggak sih? Misalnya pemeliharaan kita lebih ekstra ke dia, kemudian nanti dampak-dampak yang lain untuk ayam itu seperti apa setelah menang kontes gitu? Ya dampaknya sih paling Untuk ayamnya, untuk ayamnya harga nilai jualnya bisa dia jual lebih tinggi, iya untuk ayamnya sendiri. termasuk dengan keturunannya. Oh gitu, dari hasil juara kontes tadi Dari ya? hasil juara kontes. Mhm. Karena anaknya biasanya dicari orang. Dicari ya. Cari orang. Pernah nggak sih Kang Ridwan punya ayam pelung yang memang disayang benar kemudian ditawar orang gitu harganya tinggi. Itu gimana Kang Ridwan? Pernah nggak gitu terjadi seperti itu? Nggak dijual atau tetap dipertahankan gitu? Ya pernah termasuk yang si Jinggo itu. Jinggo, oh Iya, sudah pernah ditawar orang? sudah pernah. Iya. Angkanya jutaan rupiah tuh Cek Dola. Iya. Iya. Baik. Tapi karena cinta tadi Pak ya, Mhm. jadi nggak dilepas. Selain itu kan kita untuk dikembangkan. Iya, dikembang, dibudidayakan ya pasti. Harapan kita anak-anaknya bisa lagi nanti muncul Iya. yang bisa juara. Mhm. Baik. Ya,
Kalau untuk di Sumsel sendiri kan seperti ada perwakilan, ada daerah Iya. perhimpunan ini. Sudah ada berapa, Bang? Selain di Palembang? Jadi kita ini kan kalau kita kan punya organisasi namanya Himpunan Peternak Penggemar Ayam Pelung Nusantara. Ya. Yang Iya. itu kantor pusatnya DPP-nya itu di Oh, ada DPP-nya ya, Kang ada. Asep. Kebetulan Iya. sekarang DPP-nya Pak Iwan Rio dari di Cianjur. Di Cianjur. Lantas itu kita kalau di provinsi-provinsi ini ada namanya Dewan Pimpinan Wilayah. Ada Wilayah. DPW. Ada Iya. DPW HIPAP Nusantara. Oke. Nah kebetulan sekarang ketuanya Pak Edi Joko. Lantas di bawah itu ada Dewan Pimpinan Daerah. Oh, Itu- ada itu DPD. Tingkat kabupaten dan kota. Kabupaten dan kota. Ini yang aktif Palembang. Kita berapa kabupaten yang aktif ya macam Oku Timur, Muara Enim, Lubuk Iya. Linggau ya. Sekali sudah ada Sudah komunitas itu ya. Cuma sekarang memang kita akui keaktifannya masih kurang. Kalau di Palembang sendiri, Pak, berapa orang peternaknya, Bu? Kalau Iya. Yang terdata? Ada karena ratusan? sebenarnya ratusan juga. Ratusan. Cuman sekarang kan biara ini kadang on off juga ya. Namanya biara baru hidup ini kadang-kadang kena wabah mati putus gitu. Artinya enggak lagi piara. Iya, tapi, iya. tapi banyak ratusan Baik. juga, ratusan. Oke. Iya. Kang Asep sama Kang Ridwan, ayam pelung ini kalau untuk berkaitan dengan penyakit ini sangat rentan nggak dengan ayam biasa? Atau dia imunitasnya tinggi kekebalan Sebenarnya tubuhnya? ayam pelung ini termasuk yang lebih tahan penyakit. Lebih tahan penyakit. ya. Mhm. Kalau kita memang perawatannya memang kita sesuai dengan anjuran peternakan. Iya. Misalnya 3 bulan sekali kita vaksin. Ya. Ada vaksin. Ada 3 bulan sekali kita vaksin. Cek dulu ada vaksinnya juga tuh Sudah ayam tuh. pelung. Biar kuat. Ayam luar Sehat. juga jangan masuk. Kalau kita punya kandang itu tinggi, Iya. ayam nggak masuk. Insya Allah kita nggak kena penyakit. Orang-orang kena penyakit kita Oh, nggak. seperti Dan itu. kandangnya mungkin dibersihkan juga, Pak Ridwan ya? Oh iya. Iya, iya, Itu iya. sering tiap sehari berapa kali? Minimal seminggu 1 kali ya dibersihin. 1 minggu. Jadi Kang Ridwan kandangnya ini ajangnya ini memang beda dari ayam biasa ya, dibuat lebih tinggi gitu ya. Beda Ada pengaruhnya juga. karena kita buat kayak box-box itu di Box ya. Iya. heeh. Itu ada pembuat khusus nggak itu ajeng ini? Kayak ada juga. Ada ya. Ada. Di Sumatera Selatan sudah banyak pembuatnya. Harus biasa emang. Iya. Baik. Oke. Baik Cik Dola. Luar biasa kita- sekali malam hari ini ya. Obrolan kita di bagaimana, obrolan budaya. ya, kita dapat bercerita tentang kisahnya, budayanya, Budayanya, dan cara tradisi. pemeliharaannya. Tapi kita akan ulik kembali nih, Baik. tentang ayam pelung yang luar biasa pokoknya tadi. Baik. Tentunya Kita ya, break sebentar ya, sambil silakan dicicip sambil kudapannya. menikmati, ya. Silakan Kang Asep, Kang Ngopi-ngopi Ridwan. dulu, ya. Ngopi, ada Iya. ngeteh, ada Ini air kopi Sumatera mineral. Selatan Iya, ya, asli. dipadukan dengan mendengarkan suara ayam pelung. Baik. Berpetualang di destinasi wisata kerajinan kain di kota Palembang. Lokasi pertama, kita bisa datang ke sentra kain Tuan Kentang 15 Ulu. Lokasinya sekitar 5 km dari pusat kota. Di sini, pusatnya kerajinan kain jumputan. Selain kain jumputan, ada juga kain blongsong dan kain tajung. Selanjutnya, kita ke sentra penjualan kain di kota Palembang. Lokasinya di Komplek Ilir Barat Permai. Di sini banyak yang berjualan kain khas Palembang. Nah, lokasi terakhir kita bisa menuju ke sentra songket di Tangga Buntung. Di sini kita bisa memilih kain songket dengan beragam motif dan harga. Kalau ke Palembang, jangan lupa singgah ke sini ya. Masih
Masih bersama obrolan, Obrolan Budaya. budaya. Iya. Bersama RRI.net, tonton apa Ya, yang Anda dengar. Dan pada malam ini persembahan dari RRI Palembang Iya. yang membahas tentang Merdunya suara, Suara ayam, ayam pelung dan pelung. tradisinya. ngomong masalah merdu, ayam pelung suaranya. Iya. Kita dengar. Akhirnya kita tunggu-tunggu berapa kali kan? Iya, akhirnya berbunyi Tadi juga. sesi sebelumnya sudah bunyi, ini bunyi lagi. Iya, Ya. baik. Dan kemarin Cek Nat di kebetulan di peraturan RRI, RRI ya, ada diadakan. lomba ayam pelung dan Oke. antusias masyarakat ikutnya banyak sekali. Memang kalau yang ini pertama atau memang sering dilaksanakan di Sumatera Selatan? Sebenarnya kontes yang terakhir ini di RRI kami juga terkejut ya Iya, bahwa ini paling meriah. paling meriah. Paling meriah dan Oh. paling banyak pesertanya. Paling banyak. Berapa pesertanya Kang Ya, Asep? Di atas 100. Luar 100 ekor biasa. ayam. Biasanya kita sampai 60-70 ayam. Mhm. Karena kita mungkin sudah beberapa kali ya kita ngadakan kontes. Iya. Oh, saya juga heran tahun ini di RRI khususnya Ya. kok jadi banyak sekali itu ya. Iya, Nah, alhamdulillah terima kasih ya. sekali juga kami terus terang dari komunitas masa terima kasih bahwa Mm-mm. peternak penggemar ayam pelung di Palembang khususnya ini sudah divalisasi oleh RRI. Iya, Mudah-mudahan alhamdulillah. ke depannya juga ini lebih ramai. Amin, iya. Dan kabarnya juga ada sampai ke luar provinsi ya. Oh iya, Sampai kemarin keluar. Jadi Lampung itu Dari mirip- Lampung? Lampung itu 3 rombongan Mm-mm. lebih kurang 15 ayam dan ada 2 orang yang dari Kabupaten Tulang Bawang itu naik motor bawa Naik- ayam 5 I- jam. 5 jam ke Palembang. Untuk Karena ikut dia mau ikut, antusias ya. ikut lomba. Untungnya belum ditutup, masih lomba. Untung Iya. ya, alhamdulillah tidak percuma dia naik motor. iya. Baik Kang Asep, ini berkat dengan kegiatan dari HIPAN ini, sampai dengan saat ini sudah berapa kali dilakukan kegiatan seperti kontes dan lain-lain Atau mungkin sebagainya? ajang silaturahmi lah. Ajang silaturahminya. Atau kalau dalam bahasa itu sparring ya. Iya. Jadi kalau kita kontes sudah dari 2019 kita 2019. setahun paling enggak satu kali ya Satu kontes kali, ya. iya. Cuman memang skupnya masih belum banyak. Mungkin waktu itu mungkin penggemarnya masih belum banyak Iya. ya. Iya. Dan juga sosialisasinya masih kurang. Ya. Tapi sekarang ini kayaknya sudah banyak sekali bagi ada kawan-kawan yang yang belum tahu di ayam pelung dengan datang ke kontes dia langsung WA. Pak gimana cara mendapatkan Langsung ayam?" tertarik gitu ya. Alhamdulillah. Heeh. Antusias sangat banyak ya. Ya, Baik. ini kalau banyak ini ada hubungan dengan yang peternaknya atau orang yang breeder ya, Iya, yang langsung mengembang gitu. biakan. Oke. Itu di Palembang sendiri ada berapa orang? Pak? Banyak Pak. Yang Peternak. memang beternak besar ya. Mm-mm. Kalau yang besarnya Mhm. termasuk yang Hikmah Jaya ya. Pak besar Iya. paling Ada juga? Ada Hikmah Ada, Jaya. Ada lima peternak Lebih? Kok Lebih. peternak banyak? Banyak ya? Lebih. Oke. yang skupnya besar ya. Maksudnya ada Hikmah Jaya, Iya. ada kawan-kawan dari Jalur, Pak Ridwan ini kebetulan Oh, orang iya. Jalur ya. Mm-mm, Itu orang cukup jalur. Bagus-bagus. Dan ada juga di Morinim, Ya. itu juga materi peternaknya bagus-bagus. Itu saya datangkan dari Jawa juga. Jadi setiap kota sudah ada peternaknya. Sudah Sudah ada banyak ya. masing-masing. Cuman untuk terlibat ke kontes mereka yang belum gitu ya. Oh, untuk ke Belum. kontesnya. Kontesnya belum sampai ke Baik. kontes. Kak Ridwan, kita lanjut ke masalah mitos ayam pelung ini. Kalau masih ada nggak ini mungkin hal-hal yang tidak boleh dilakukan kalau seorang peternak ada ayam pelung? Mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan mitos itu juga nih Kang Ridwan. Ada nggak gitu seperti itu? Kalau saya sih enggak. Nggak ada ya? Ada. Mengalir seperti air aja gitu. Mengalir aja. Baik. Tidak akan misalnya satu ayam dengan ayam lainnya pelakuannya gimana? Ada Iya. mungkin satunya dispesialkan. Karakteristik tapi enggak. ayamnya. Ya, nanti takutnya kalau satunya dispesialkan, satunya enggak, nanti ya enggak mau berkokok. Ada rasa iri gitu. Iya, stres kan. Iya perlakuannya. Jadi, Iya. jadi yang dispesialkan paling yang mau dibawa kontes. Kontes. Iya. Anaknya Kang Ridwan, anak dari hasil budidaya itu Iya. memang harus dipelihara semaksimal mungkin atau bagaimana nih pemeliharaan untuk anak dari hasil kolaborasi itu? Jadi Mm-mm. enggak semua sih. Enggak maksudnya semua kita ya? Lihat kebetulan di situ kan ada yang namanya kita pilih-pilih aja gitu kan. Mm-mm. Dari satu tetasan misalnya ada berapa ekor, 5 apa 10, Iya, kita sortir. disortir. Ya, Mm-mm. karena di situ kan ada menurut mitos. Nah itu balik ke mitos juga ya. Mitos ke caturangga. Oh menurut orang- caturangga. Nah itu menurut, seperti apa tuh Caturangga Kang itu tujuh Ridwan? ya? apa namanya ciri-ciri. Oh, Ciri-ciri ayam mungkin seperti ini jenggernya misalnya. Ya. Seperti ini
apa dari sisi kakinya Oke. seperti itu. Kalau dari jumlah telurnya yang pada saat betelur yang induknya, ada yang ngomong gini Pak Abah ya, kalau di bawah 7 atau di Di bawah 10 atas, iya. atau di bawah pokoknya dikit telurnya itu bagus katanya, gimana? Mungkin dari apa dulu? Pengalaman kawan-kawan memang kalau dia menghasilkan ayam yang bagus biasanya indukannya itu telurnya nggak banyak, paling banyak 8. 8. 8. Di bawah 10 Tapi lah. kita juga bisa tahu bahwa yang namanya babon bagus, babon unggulan itu setelah dia menghasilkan anaknya juara. Ya. Baru dia kita bahwa ini babon bagus. Mm-mm. Kalau dia belum bertelur, Ya. kalau dia belum menghasilkan anak juara, Iya. bukan babon unggulan, Mm-mm. bukan. Secara katurangga memang dia bakal bagus Ya. anaknya, tapi sekali itu belum tentu, hasilnya belum tentu. Nunggu Belum dia tentu. remaja tadi. Nunggu dia bunyi anaknya. Iya. 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 Makanya empelung ini paling enggak kalau beternak baru paling enggak dia 2 tahun lebih. Ya. 2 tahun lebih. Akan tahu bahwa dia punya ternakan bagus. Oh, jadi makan waktu 2 tahun cukup lama ya Kang Asep ya? Lama, cukup lama. Cukup lama. Baik, Kang Ridwan, anak-anak ayam yang tadi itu boleh dibeli nggak sih? Atau nggak boleh gitu? Ya boleh. Boleh ya? Boleh. Harganya agak murah gitu ya? Mahar ya. Iya. Oh, jadi iya. Kalau hewan lain kan ada mahar gitu kan. Iya, itu ada nggak itu seperti itu? Atau ada memang ada orang-orang yang memberikan, ada yang menjual gitu. Gimana tuh Itu Kak kembali Ridwan? ke orangnya. Oh, oke. Kalau Oh. orangnya dermawan ya dikasih Iya, aja. Dikasih. Termasuklah sesepuh. Oh ya, Oh. ini untuk kenapa Bah? Kok diberikan atau apa untuk melestarikan Iya. namanya budaya? Di- Atau lihat-lihat orangnya nggak Kang Asep kalau mau Enggak, ngasih gitu? enggak, saya gini, kalau memang kawan tuh serius ya. Serius Macam gitu. Pak Ridwan, dia datang ke waktu ada kontes di lapas. Iya. Dia nggak punya ayam. Saya waktu pulang ngobrol, kamu mau ayam? Saya bilang, Iya. mau, bawa ini. Tahu juara dia. Wah, Ayamnya juara, keren namanya iya. namanya Pangeran. Oh, Pangeran. Di saya belum bunyi waktu itu, tapi ternyata juara. Tapi saya senangnya bukan main, bahwa saya Berarti ngasih tangannya yang dingin bagus. gitu ya Iya. untuk miara Karena ayam habis pelung. megang es tangannya dingin. Jadi memang kenapa Iya. karena saya selaku kepengennya ayam pelung ini Meregenerasi gitu ya, regenerasi gitu. menyebar di Menyebar. Palembang ini. Karena saya kalau memang saya punya ada kawan yang berminat, tapi setelah umur 4 bulan, kalau umur 1 bulan saya enggak kasih. Iya. Itu rawan mati. Betul. Oh gitu. Setelah umur 4 bulan saya ada, saya akan kasih. Baik. Ya itu Biasanya tadi begitu. Iya. uniknya tuh. Unik ya, Kang Ridwan. Kalau mau kontes kan itu suara ya tadi ada dari kata. Gimana sih mancingnya supaya Iya. si apa Rainbow misalkan Iya. si Jinggo gitu. Kalau Jinggo mah udah kemarin waktu lomba juara. kemarin ya mereka tuh yang berternak atau yang Iya. meliharanya itu mendekat dan dengan gaya-gaya khusus. Oh ada gaya-gaya Iya. khusus. Itu gimana sih Biar trik-triknya kelihatan Kang ayamnya. Ridwan supaya dia mau bersuara ada gitu, trik-trik khusus ya? dipancing-pancing gitu. Ya biasanya tergantung orangnya yang punya ayam ya. Yang punya ayam. Masing-masing punya cara ini tersendiri biasanya. Trik-trik ya. Kebanyakan pakai ayam. Kayak ayam. Ayam betina. Oh ayam betina. Jadi waktu mau kontes harus dibawa juga ayam betinanya ya. Biasanya. Heeh. Terus triknya gimana ayam betinanya diapain gitu Kang Ridwan? Dipancing aja, dimainin aja ayam itu. Di depan dia? Iya, di depan Oh, dia. depan si Jinggo gitu kan? Oh. Tapi bukan dilepas bukan ya? Dilepas juga. Kalau sudah dipancing biasanya dilepasin. Jadi semuanya bisa bersuara ya kalau satu. Bisa biasanya. Oh, Bukan gitu. hanya satu yang dipancing. Iya. Itu tadi ikatan silaturahmi sebenarnya yang diutamakan ya. Iya. Jadi ketika ayam tadi pancingan Dilepaskan sama-sama baru bersuara gitu. Iya, iya. Ada kebersamaan berarti Iya. ya Cek Doa. Baik, Kang Asep balik ke bobot ayam. Saya melihat bobot ayam itu luar biasa sampai ada yang kabarnya sampai 8 kilo. Itu satu ayam berarti itu maksimal atau bagaimana tuh Kang Asep? Jadi yang sudah ada ya, tapi itu 8 kilo untuk pejantan. Pejantan. Pejantan yang tapi tujuannya untuk pedaging sebenarnya. Tapi kalau untuk dia untuk jadi pemacek, pejantan nantinya untuk dijadikan tarik keturunan itu enggak akan maksimal. Enggak akan Karena dia enggak maksimal. kuat kawin, duduk aja ayamnya. Oh begitu, kalau sudah berat Cek Dola ya. Kalau kita peternakan ini kan supaya gimana supaya dia bisa banyak kawin, bisa banyak babon supaya anaknya banyak. Iya. Kan gitu. Tapi kalau berat bobotnya seperti itu, suaranya juga Pasalnya nggak maksimal suaranya. Jadi suara yang bagus itu bobotnya tuh ideal antara Ideal. 4 sampai 5 kilo. 4 sampai Atau 5 6 kilo. 5,5. Itu biasanya yang bagus. Kalau dia suaranya bobotnya di bawah itu,
suaranya akan nyaring, cempreng gitu. Kalau istilah Cempreng. pelung ini kristal suaranya. Iya. Oh, nggak bagus. Suara-suara Jadi kalau suara kristal itu termasuk kategori nggak bagus Nggak ya? bagus. Yang bagus tadi? suaranya dalam sari gitu. Sari Oh. itu dalam itu. Jadi kalau dia bunyi itu cucupnya itu enggak gini. Suara dalam itu namanya. Ya. Oh, pakai suara dalam. Iya. Kayak penyanyi berarti, Ya, ada Cek Dola. nada-nadanya ya. Nada sopran, ada alto gitu ya. Iya. Berarti Jadi- harus benar diperhatikan kalau jadi juri ya, Kang Asep ya. Iya ya. Jadi gini juga, Bu ya, kalau kita punya ayam mau dikonteskan, Mm-mm. kita harus tahu karakter ayam kita bagaimana. Yang punya kita Iya, gitu punya ya. Kita. Karena Heeh. kita kan dari kecil kita piara, kita kasih pakan gimana. Karena kita kalau kita kontes, wah ini suaranya kalau temboloknya penuh bagus. Jadi waktu mau kontes kita kasih makan yang banyak supaya suaranya maksimal. Wah ini suaranya waktu tembolok kosong dia bagus. Jangan kasih makan. Oh, Nah, jadi itu- beda-beda satu Iya, ayam, tidak sama. Itu juga kita juga harus punya kalau ayam itu kita piara, secara otomatis dia ngelihat kita pun dia akan bunyi. Oh, Nggak begitu. usah diklepek-lepek Ada dia chemistry. Ada ya, chemistry. bunyi dia. Kalau kita Iya, begini iya, aja, iya. kan kita ya begini aja. Iya. Bunyi ayam itu. Ada keterikatan antara ayam dan juga Karena yang ya, melihara. Katanya itu kalau kata kawan-kawan di sana itu bahwa ayam pelung ini 20%-nya itu goib menurutnya gitu ya. 20%. Saya belum tahu gimana nih. Katanya goib iya. 20%. Karena gini, ada kawan dari 100 ayam dipisah-pisah. Wah ini Pak besarin aja, yang ini jual. Karena nggak mungkin bagus yang banyak itu. Ya. Oh, gitu. Karena kan besarkan ayam 100 itu uangnya banyak juga. Iya, pasti koceknya. Satu ayam itu sampai kokok itu 300.000 300.000. Kalau 10 ayam kan banyak juga uangnya. Iya, Ya. iya. Nah, Jadi masalah kita pilih-pilih. ya masalah peternakan atau juga pemeliharaan tadi ada yang 300.000 itu minimal. Nah, bisa dikatakan mahal atau murah kalau peternak ayam pelung ini? Murah, Iya. murah. Murah Kenapa? ya? Kalau dia bagus, Oke. juara lakunya puluhan juta. Oh. Tapi kalau itu tadi, tapi kita nggak mungkin besarkan sampai 20 ayam, modalnya besar. Kan? Iya, Sampai iya. 300.000. Baik. Nggak dipilih-pilih. Baik. Ya, Cedola kita Ya. break kembali, nanti kita akan Ya. lanjut kembali obrolan Sambil kita. ngopi-ngopi lagi. Sambil ngopi, nikmati sambil kudapan ngeteh gitu. dan menunggu suara ayam pelung berbunyi. Berbunyi dengan suara Indah merdunya. sekali dan nanti Iya. kita akan kembali lagi tentunya di obrolan budaya. Iya. Beberapa cara menikmati makan pempek di kota Palembang. Nah, ini ada pempek sepeda. Namun sekarang banyak yang menggunakan motor. Tapi harga dan kenikmatannya tetap seperti pempek sepeda. Ayo dipilih, lalu dimakan deh. Enak. Selanjutnya makan pempek di sentra kuliner pempek 26 Ilir. Banyak loh toko pempeknya, berjajar panjang. Dipilih saja, semuanya enak. Nah, kalau yang ini makan pempek di kapal di pinggir Sungai Musi sambil bergoyang-goyang karena ombak, kita bisa menikmati pempek dan makan makanan yang lainnya di sini. Selamat menikmati kuliner Palembang. Masih di bersama obrolan, Obrolan Budaya. budaya. Iya. Bersama Rarinet, tonton apa Ya, yang Anda dengar. Dan pada malam ini bersama dari RRI Palembang Iya. yang membahas tentang Merdunya suara, Suara ayam, ayam pelung pelung. dan tradisinya. nah ngomong masalah merdu ayam pelung suaranya. Iya. Kita dengar. Akhirnya kita tunggu-tunggu berapa kali kan? Iya, akhirnya berbunyi Tadi juga. sesi sebelumnya sudah bunyi, ini bunyi lagi. Iya, Ya. baik. Dan kemarin Cek Nat di kebetulan di peraturan RRI, RRI ya, ada diadakan. lomba ayam pelung dan Oke. antusias masyarakat ikutnya banyak sekali. Memang kalau yang ini pertama atau memang sering dilaksanakan di Sumatera Selatan? Sebenarnya kontes yang terakhir ini di RRI kami juga terkejut ya Iya. bahwa ini paling meriah.
Paling meriah. Paling meriah dan Oh. paling banyak pesertanya. Paling banyak. Berapa pesertanya Kang Ya, Asep? Di atas 100. Luar 100 ekor biasa. ayam. Biasanya kita sampai 60-70 ayam. Mhm. Karena kita mungkin sudah beberapa kali ya kita ngadakan kontes. Iya. Oh, saya juga heran tahun ini di RRI khususnya Ya. kok jadi banyak sekali itu ya. Iya, Nah, alhamdulillah terima kasih ya. sekali juga kami terus terang dari komunitas masa terima kasih bahwa Mm-mm. peternak penggemar ayam pelung di Palembang khususnya ini sudah divalisasi oleh RRI. Iya, Mudah-mudahan alhamdulillah. ke depannya juga ini lebih ramai. Amin, iya. Dan kabarnya juga ada sampai ke luar provinsi ya. Oh iya, Sampai kemarin keluar. Jadi Lampung itu Dari mirip Lampung? Lampung itu 3 rombongan Mm-mm. lebih kurang 15 ayam dan ada 2 orang yang dari Kabupaten Tulang Bawang itu naik motor bawa Naik- ayam 5 I- jam. 5 jam ke Sampai Palembang. Untuk Karena ikut dia mau dua antusias dunia. ikut lomba. Untungnya belum ditutup, masih lomba. Untung Iya. ya, alhamdulillah tidak percuma dia naik motor. Iya, iya. Baik Kang Asep, ini berkat dengan kegiatan dari HIPAN ini, sampai dengan saat ini sudah berapa kali dilakukan kegiatan seperti kontes dan lain-lain Atau mungkin sebagainya? ajang silaturahmi lah. Ajang silaturahminya. Atau kalau dalam bahasa itu sparring ya. Iya. Jadi kalau kita kontes sudah dari 2019 kita 2019. ya, setahun paling enggak satu kali ya Satu kontes kali, ya. iya. Cuman memang skupnya masih belum banyak. Mungkin waktu itu mungkin penggemarnya masih belum banyak Ya. ya. Iya. Dan juga sosialisasinya masih kurang. Ya. Tapi sekarang ini kayaknya sudah banyak sekali Mhm. bagi ada kawan-kawan yang yang belum tahu di ayam pelung dengan datang ke kontes dia langsung WA. Pak gimana cara mendapatkan Langsung ayam?" tertarik gitu ya. Alhamdulillah, Heeh. antusias sangat banyak ya. Ya, Baik. ini kalau banyak kan ada hubungan dengan yang peternaknya atau orang yang breeder ya, Iya, yang langsung mengembang gitu. biakan. Oke. Itu di Palembang sendiri ada berapa orang? Banyak loh. Yang, yang Peternak. memang peternak besarnya. Mm-mm. Kalau yang besarnya Mhm. termasuk yang Hikmah Jaya ya. Pak besar Iya. paling Ada juga? Ada Hikmah Ada, Jaya. Ada lima peternak Lebih? Kok Lebih. peternak banyak Banyak ya? Lebih. Oke. yang skupnya besar ya. Hikmah Jaya ada Hikmah Jaya, Iya. ada kawan-kawan dari Jalur, Pak Ridwan ini kebetulan Oh, orang iya. Jalur ya. Mm-mm, Itu orang cukup jalur. bagus-bagus. Dan ada juga di Morinim, Ya. itu juga peternak materi peternaknya bagus-bagus. Itu saya datangkan dari Jawa juga. Jadi setiap kota sudah ada peternaknya. Sudah ada banyak ya. masing-masing. Cuman untuk terlibat ke kontes mereka yang belum gitu ya. Oh, untuk ke Belum. kontesnya. Kontesnya belum sampai ke Baik. kontes. Kak Ridwan, kita lanjut ke masalah mitos ayam pelung ini. Kalau masih ada nggak ini mungkin hal-hal yang tidak boleh dilakukan kalau seorang peternak ada ayam pelung? Mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan mitos itu juga nih Kang Ridwan. Ada nggak gitu seperti itu? Kalau saya sih enggak. Nggak ada ya? Ada. Mengalir seperti air aja gitu. Mengalir aja. Baik. Tidak akan misalnya satu ayam dengan ayam lainnya pelakuannya gimana? Ada Iya. mungkin satunya dispesialkan. Karakteristik tapi ayamnya. enggak. Ya, nanti takutnya kalau satunya dispesialkan, satunya enggak, nanti ya enggak mau berkokok. Ada rasa iri gitu. Iya, stres kan. Iya perlakuannya. Jadi, Iya. jadi yang dispesialkan paling yang mau dibawa kontes. Kontes. Iya. Anaknya Kang Ridwan, anak dari hasil budidaya Iya. itu memang harus dipelihara semaksimal mungkin atau bagaimana nih pemeliharaan untuk anak dari hasil kolaborasi itu? Jadi Mm-mm. enggak semua sih. Enggak maksudnya semua kita ya? Lihat kebetulan di situ kan ada yang namanya kita pilih-pilih aja gitu kan. Mm-mm. Dari satu tetasan misalnya ada berapa ekor, 5 apa 10, Iya, kita sortir. disortir. Ya, Mm-mm. karena di situ kan ada menurut mitos. Nah itu balik ke mitos juga ya. Mitos ke caturangga. Oh menurut orang- caturangga. Nah itu menurut, seperti apa tuh Caturangga Kang itu 7 Ridwan? ya? apa namanya ciri-ciri. Oh, Ciri-ciri ayam mungkin seperti ini jenggernya misalnya, Ya. seperti ini apa dari sisi kakinya Oke. seperti Mm-mm. itu. Mm-mm. kalau dari jumlah telurnya yang pada saat betelur yang induknya, ada yang ngomong gini Pak Abah ya. Kalau di bawah 7 atau Di di bawah 10 atas, iya. atau di bawah pokoknya dikit telurnya itu bagus katanya, gimana? Mungkin dari apa dulu? Pengalaman kawan-kawan memang kalau dia menghasilkan ayam yang bagus biasanya Mm-mm. indukannya itu telurnya nggak banyak, paling banyak 8. 8. 8. Di bawah 10 Tapi lah. kita juga bisa tahu bahwa yang namanya babon bagus, babon unggulan itu setelah dia
menghasilkan anaknya juara. Ya. Baru dia kita bawa ini babon bagus. Mm-mm. Kalau dia belum bertelur, Ya. kalau dia belum menghasilkan anak juara, Iya. bukan babon unggulan, Mm-mm. bukan. Secara katurangga memang dia bakal bagus Ya. anaknya, tapi sekali itu hasilnya belum tentu. Nunggu Belum dia remaja tentu. tadi. Nunggu dia bunyi anaknya. Iya. Oh, Iya. iya. Makanya empelung ini paling enggak kalau beternak baru paling enggak dia 2 tahun lebih. Ya. 2 tahun lebih. Akan tahu bahwa dia punya ternakan bagus. Oh, jadi makan waktu 2 tahun cukup lama ya Kang Asep ya? Lama, cukup lama. Cukup lama. Baik, Kang Ridwan, anak-anak ayam yang tadi itu boleh dibeli nggak sih? Atau nggak boleh gitu? Ya boleh. Boleh ya? Boleh. Harganya agak murah gitu ya? Mahar ya. Iya. Oh, jadi iya. Kalau hewan lain kan ada mahar gitu kan. Iya, itu ada nggak itu seperti itu? Atau memang ada orang-orang yang memberikan, ada yang menjual gitu. Gimana tuh Itu Kak kembali Ridwan? ke orangnya. Oh, oke. Kalau Oh. orangnya dermawan ya dikasih Iya. aja. Dikasih. biasanya. Termasuklah sesepuh kita. Oh ya. Oh. Ini untuk kenapa Bah? Kok diberikan atau apa untuk melestarikan Iya. namanya budaya? Jadi, Atau lihat-lihat orangnya nggak Kang Asep kalau mau ngasih gitu? Kak saya gini, kalau memang kawan tuh serius ya. Serius Macam gitu. Pak Ridwan, dia datang ke waktu ada kontes di lapas. Iya. Dia nggak punya ayam. Saya waktu pulang ngobrol-ngobrol, kamu mau ayam? Saya bilang, Iya. mau, bawa ini. Oh. Tahu juara dia. Wah, Ayamnya juara, keren namanya iya. namanya Pangeran. Oh, Pangeran. Di saya belum bunyi waktu itu, tapi ternyata juara. Tapi saya senangnya bukan main, bahwa saya Berarti ngasih tangannya yang dingin bagus. gitu ya Iya. untuk biar Karena ayam habis pelung. megang es tangannya dingin. Jadi memang kenapa Iya. karena saya selaku kepengennya ayam pelung ini Meregenerasi gitu ya, regenerasi gitu. menyebar di Menyebar. Palembang ini. Karena saya kalau memang saya punya ada kawan yang berminat, tapi setelah umur 4 bulan, kalau umur 1 bulan saya enggak kasih. Iya. Itu rawan mati. Betul. Oh gitu. Setelah umur 4 bulan saya ada, saya akan kasih. Baik. Ya itu Biasanya tadi begitu. Iya. uniknya itu. Unik ya, Kang Ridwan. Kalau mau kontes kan itu suara ya tadi ya dari Alim Kang. Gimana sih mancingnya supaya Iya. si apa Rembo misalkan Iya. si Jinggo gitu. Kalau Jinggo mah udah kemarin waktu juara. lomba kemarin ya mereka tuh yang berternak atau yang Iya. meliharanya itu mendekat dan dengan gaya-gaya khusus. Oh ada gaya Iya. khusus. Itu gimana sih Biar trik-triknya kelihatan Kang Ridwan ayamnya. supaya dia mau bersuara ada gitu. trik-trik khusus ya? Dipancing-pancing gitu. Ya biasanya tergantung orangnya yang punya ayam ya. Yang punya ayam. Masing-masing punya cara ini tersendiri biasanya. Trik-trik ya. Kebanyakan pakai ayam. Kayak ayam. Ayam betina. Oh, ayam betina. Jadi waktu mau kontes harus dibawa juga ayam betinanya ya. Biasanya. Heeh. Terus triknya gimana ayam betinanya diapain gitu Kang Ridwan? Dipancing aja, dimainin aja ayam itu. Di depan dia? Iya, di depan Oh, dia. depan si Jinggo gitu kan. Oh. Tapi bukan dilepas bukan ya? Dilepas juga. Kalau sudah dipancing biasanya dilepasin. Jadi semuanya bisa bersuara ya kalau satu. Bisa biasanya. Oh, Bukan gitu. hanya satu yang dipancing. Iya. Itu tadi ikatan silaturahmi sebenarnya yang diutamakan ya. Iya. Jadi ketika ayam tadi pancingan Dilepaskan sama-sama baru semuanya bersuara berbunyi, gitu. iya, iya. Ada kebersamaan berarti Iya. ya Cek Doa. Baik, Kang Asep balik ke bobot ayam. Saya melihat bobot ayam itu luar biasa sampai ada yang kabarnya sampai 8 kilo. Itu satu ayam berarti itu maksimal atau bagaimana tuh Kang Asep? Jadi yang sudah ada ya, tapi itu 8 kilo untuk pejantan. Pejantan. Pejantan yang tapi tujuannya untuk pedaging sebenarnya. Tapi kalau untuk jadi pemacek, pejantan nantinya untuk dijadikan tali keturunan itu nggak akan maksimal. Enggak akan Karena dia nggak maksimal. kuat kawin, duduk aja ayamnya. Oh begitu, kalau sudah berat Cek Dola ya. Kalau kita peternakan ini kan supaya gimana supaya dia bisa banyak kawin, bisa banyak babon supaya anaknya banyak, Iya. kan gitu. Tapi kalau berat bobotnya seperti itu, suaranya juga Pasalnya nggak maksimal suaranya. Jadi suara yang bagus itu bobotnya itu ideal Ideal. antara 4 sampai 5 kilo. 4 sampai Atau 5 kilo. 5,5 itu biasanya yang bagus. Hmm. Kalau dia suaranya bobotnya di bawah itu, suaranya akan nyaring, cempreng gitu. Kalau istilah Cempreng. pelung ini kristal suaranya. Iya. Oh, nggak bagus. Suaranya Jadi kalau suara kristal itu termasuk kategori nggak bagus Nggak ya? bagus. Yang bagus tadi? kalau suaranya dalam sari gitu. Sari Oh. itu dalam itu. Jadi kalau dia bunyi itu cucupnya itu enggak gini. Suara dalam itu namanya. Oh, pakai suara dalam. Iya. Kayak penyanyi berarti, ada Cek Dola. nada-nadanya ya. Nada sopran, ada alto iya. gitu ya. Iya. Berarti Jadi- harus benar diperhatikan kalau jadi juri ya, Kang Asep ya. Iya ya. Jadi gini juga. Bu ya kalau kita punya ayam mau dikonteskan, kita harus tahu karakter ayam kita bagaimana. Yang punya kita Iya, gitu punya ya. Kita. Karena kita kan dari kecil kita piara, kita kasih pakan gimana. Karena kalau kita kontes, wah ini suaranya
kalau temboloknya penuh bagus. Jadi waktu mau kontes kita kasih makan yang banyak supaya suaranya maksimal. Oh ini suaranya waktu tembolok kosong dia bagus, jangan kasih makan. Oh, jadi beda-beda satu Iya, ayam, tidak sama. Itu juga kita juga harus punya kalau ayam itu kita piara, secara otomatis dia ngelihat kita pun dia akan bunyi. Oh, Nggak begitu. usah diklepek-lepek, Ada dia chemistry. Ada ya, chemistry. bunyi dia. Kalau kita Iya, begini iya, aja, iya. kan kita ya begini aja. Iya, Bunyi ayam. ada keterikatan antara ayam dan juga Karena yang melihara. Katanya itu kalau kata kawan-kawan di sana itu bahwa ayam pelung ini 20%-nya itu goib menurutnya gitu ya. 20%. Saya belum tahu gimana nih. Katanya goib 20%. Karena gini, ada kawan dari 100 ayam dipisah-pisah. Wah ini Pak besarin aja, yang ini jual. Karena nggak mungkin bagus yang banyak itu. Ya. Oh, gitu. Karena kan besarkan ayam 100 itu uangnya banyak juga. Iya, pasti koceknya. Satu ayam itu sampai kokok itu 300.000 modalnya. 300.000. Nah, kalau 10 ayam kan banyak juga uangnya. Iya, Ya. iya. Nah, Jadi masalah kita pilih-pilih. ya masalah peternakan atau juga pemeliharaan tadi ada yang 300.000 itu minimal. Nah, bisa dikatakan mahal atau murah kalau peternak ayam pelung ini? Murah. Iya. Murah Kenapa? ya? Kalau dia bagus, Oke. juara lakunya puluhan juta. Oh. Tapi kalau itu tadi, tapi kita nggak mungkin besarkan sampai 20 ayam, modalnya besar. Kan? Iya, Sampai iya. 300.000. Baik. Nggak dipilih-pilih. Baik. Ya, Cedol kita Ya. break kembali, nanti kita akan Ya. lanjut kembali obrolan Sambil kita. ngopi-ngopi lagi. Sambil ngopi, nikmati sambil kudapan, ngeteh gitu. dan menunggu suara ayam pelung berbunyi. Berbunyi dengan suara Indah merdunya. sekali. Dan nanti Iya. kita akan kembali lagi tentunya di obrolan budaya. Iya. Kalau singgah ke Palembang, ada beberapa tempat yang bisa didatangi. Lokasinya bisa buat bersuah foto dan dokumentasi traveling yang keren. Oke, yang pertama, ikon Jembatan Ampera. Kita bisa berfoto di atasnya atau di samping Jembatan Ampera yang punya nilai sejarah. Lalu berjalan-jalan di BKB atau Benteng Kuto Besar dan Lawang Borotan. Menelusuri Plaza BKB dan menikmati keindahan Sungai Musi dari pinggirnya. Lalu kita bisa menuju ke Sekanak Rihin, yakni kawasan gedung-gedung tua yang penuh sejarah. Plus ada Sungai Sekanak yang ditata indah. Iya, Iya. masih di obrolan budaya. Obrolan tentunya. budaya, Persembahan RRI Palembang. Iya. Bersama RRI.net, tonton Iya, apa yang Anda dengar. Baik. Dan Cek Nadiar ya, malam hari doa suasananya luar biasa. Ditemani dengan Mendengarkan ayam pelung. suara pelung. Suaranya udah terdengar merdu Memang sekali. Ayam pelung ini berbunyi setiap saat lah, ya. Iya. Siap. Iya. Setiap saat ya. Dan seperti pada saat break tadi kita dengarkan, berbunyi lagi. Oh, suaranya. Iya. Iya, baik. Jadi ada yang serasa suara jazz, ada, Ada pop, yang ada pop. dangdutan. Ya. Terus ada cengkok di tengah gitu Kang Iya, Asep iya, ya iya. kalau mau jadi juara ya. Pernah Kang Asep punya ayam yang ikut nasional? Mhm. Ya, saya punya berapa ekor ayam, Iya. tapi ayamnya semua sekarang sudah nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi. Karena waktu kita ternaknya di Cianjur. Kenapa di Cianjur? Waktu itu kalau di sini nggak ada lawannya gitu kontes ya. Kalau di Jawa Barat itu hampir setiap minggu ada kontes. Iya. Jadi waktu kita punya ayam namanya, saya dapat ayam namanya Sriwijaya. Itu kebetulan berapa 2 tahun itu selalu menjuarai lah. Kalau masuk 10 besar lah, ada Iya. 1 kadang 3. Karena ayam ini satu kontes ini juara, ke kontes selanjutnya dalam 1 bulan belum tentu juara. Ya. Belum tentu ya. Karena ini kondisi makhluk hidup ya. Iya, nggak Iya. bisa. Karena dia nggak fit, Betul. dia nggak menang. Nggak gitu benar. loh. Karena ini makanya kebesaran Tuhan itu. Jadi kita
nggak tahu oh ini bisa juara. Kontes lagi nggak menang juga biasa. Iya, Dan iya, ini kalau baik. misalnya pernah juara, mengenai keturunannya gimana? Waktu itu kami kan kata saya punya daerah itu namanya Cibeber itu, saya lepas ayam juara bagus-bagus di sana. Iya. Ternyata di sana itu dampaknya bahwa kalau mau cari ayam bagus ya di situ, karena ada terah juaranya ada gitu. Iya, iya. Setelah itu keturunan ya, Iya. nasabnya jelas. Oh, ada nasab. Iya, Tidak iya. disilang-silang gitu ya, pokoknya lurus ya. Ayam ini kita miara ayam yang nasab biasa, nasab juara, biayanya sama aja. Sama aja. Hasilnya beda. Iya. Karena kalau ayam juara itu bisa menghasilkan ayam juara juga. Tapi kalau ayam biasa tidak mungkin menghasilkan ayam juara gitu. Sangat kecil kemungkinannya. Ya. Iya. Oke, Pak Ridwan mungkin ada tambahan? Iya, Ada? Kang Ridwan. Ada Iya. pengalaman juga kan ini sudah juara nih ya. Sudah juara si berapa Jinggo kemarin tuh. yang Jinggo namanya ya. Jinggo? Ya, terakhir juara 2 Juara 2 di sini. Jadi RRI? Di RRI. Iya. Kalau yang di lapas Anak Pak Jo, kebetulan juara 1. Juara 1. Jinggo juga. Jinggo juga. Iya. Oke. Nah, kalau untuk ayam pelung sama ayam aduan, iya ini ada beda karakteristik atau bagaimana nih kalau Ini untuk kan dan ayam Pak pelung? Ridwan pernah melihara semua ayam. Iya, Ayam semua ayam kampung, gitu. Mau ayam Bangkok, kampung, ya. ayam aduan Iya, gitu, ayam ada pelung. ayam hias ya Oke. mungkin ya. Ada perbedaan dari keempat karakter Iya. ayam tuh. Ya bedanya kalau di ayam Bangkok biasanya identik dengan aduan. Aduan ya. Kalau di ayam pelung seni. Ya. Ya, Treatmentnya sama mungkin. Ya? treatmentnya beda. Beda. Beda ya. Beda, ya pasti beda. Baik. Tapi lebih menikmati Lebih menikmati ke ayam pelung. Ke ayam pelung, iya daripada ayam yang lain ya. Baik, kalau untuk pemeliharaan sendiri, Kang Ridwan, untuk pemeliharaan supaya ayamnya tetap, bisa bersuara indah seperti itu, kemudian ya bisa dikatakan ketahanan tubuh dia, ini ya, memang mungkin banyak. bisa mengulas kembali Iya, ya apa yang dilakukan mungkin dari persiapan untuk lomba. Iya, Ya paling dari pakannya ya kita jaga. Dijaga, Terus vitaminnya. vitamin. Kita kasih terus 3 bulan mungkin 3 bulan kurang Di- lebih 3 bulan kita vaksin. Vaksin, ada tempat khusus ya. Dan kalau bisa jangan berbaur dengan ayam luar. Oh, tidak boleh berbaur dengan ayam Ya, luar. Karena untuk menjaga ini penyakit itu. Kekebalan tubuh dia. tubuhnya kan. Baik, Ya. oke. Oke, Pak Asep, Iya. ini cara melestarikan ayam pelung. Kalau menurut Pak Asep sendiri sudah berjalan kemana-mana, Ke apakah Lampung, harus dilestarikan atau sudah banyak yang melestarikan? Iya. Kalau menurut saya ini sudah banyak yang melestarikan ya. Cuman saja kadang-kadang pemula ini kan begini. Kalau kita mengharapkan keturunannya bagus, Ya. Iya, carilah bibit-bibit yang sudah terjamin keasliannya. Gitu. keaslian. Itu kunci. Karena saya bilang tadi, miara ayam biasa sama ayam juara sama, tenaganya sama, biayanya sama, hasilnya beda. Kan gitu. Baik. Kalau kita misalnya kita mengharapkan juara, carilah yang jelas, cerahnya jelas, Iya. ya, baru kita kembangkan. Nah kalau masa pemeliharaan sama aja sama ayam-ayam biasa, sama. Iya. Hanya juga kita, apa tujuan kita ternak itu? Kalau kita mau melestarikan ayam pelung, berarti kita menjaga kemurniannya, Ya. menjaga kemurniannya. Kalau kita tujuannya untuk pedaging, Iya. kita kawinkan aja sama itu supaya bobotnya besar. Ya. Iya, Itu baik. tergantung niat kita masing-masing sebenarnya. Tergantung sama orangnya ya, maunya Kalau seperti tujuannya apa. Iya. Ekonomi, Ekonomi. ke pedaging. Kalau ayam yang sudah menetas, udah Ada besar anak ya, gitu, ya, udah anaknya. besar. Terlihat bahwa ini bukan ayam untuk Untuk lomba, kontes gitu. kontes. Diapakan itu apa enggak? Jadi biasanya begini, Iya. Pak. Iya. Kalau ayamnya itu memang kita terahnya jelas bagus, orang akan tetap dicari orang untuk diambil ke, kadang-kadang bukan ke anaknya turun, kadang-kadang ke cucunya atau ke cicitnya. Jadi bukan ke anaknya kadang-kadang. Jadi walaupun dia tidak bagus suaranya masih tetap dipertahankan. Masih tetap. Kadang-kadang Bukan dipotong atau dijual. kalau saya ayam betina saya Iya. tidak akan saya jual, saya kasihkan, kadang-kadang nggak saya potong, saya tukar, saya memotong ayam. Kadang-kadang kawan itu tukar, Pak, macam kawan kita ini. Ya.
Pak Ketua ini. Saya Pak punya ayam, dia punya ayam. Saya potong ayamnya, ayam saya silakan piara. Karena Oh, terangnya seperti jelas itu. gitu. Iya. Itu tadi Kayak, Iya. memelihara ayam pelung mengikat silaturahmi. Silaturahmi. Nah, baik balik ke silaturahmi Kang Asep, Bang Ridwan. Ini perkumpulan dari HIPAN ini seperti apa nih setiap tahunnya? Ada perkumpulan khusus, ada tempat khusus? Pertemuannya ada reguler 1 tahun sekali atau bagaimana nih Kang Asep? jadi kalau sebenarnya sama suatu organisasi itu ya 5 tahun tuh ada semacam koordinasi, ada musda, Ada musda, ada muswil. ada rakernas. Itu biasa tiap tahun biasanya ada rakernas. Ada. Di Cianjur ya. Tiap-tiap tahun itu beda tempat ya Kang Asep? Kalau sekarang ini karena ya, karena peternak ini kan identiknya bukan orang yang punya fasilitas ya. Jadi karena kita sekarang kalau rakernas tetap di Cianjur karena Pak Ketua Umum itu punya tempat di sana gitu. Iya. Jadi kita pakai fasilitas beliau. Oke. Kalau untuk pertemuan sendiri Pak Ridwan mungkin Agenda ke mengasah depan suara, gitu. Oh ya. ada Oke. kalau sparring lah kalau ngomong ya, kalau hewan lain sparring ketemu. Sparring ya, Atau pemanasan bukan gitu. Di luar lomba pemanasan. Iya. Apakah ada setiap bulan sekali itu Biasanya rutin. pertemuan? Rutin. Biasanya rutin. Kalau untuk di Palembang kadang sebulan sekali. Tapi kalau di Jawa kadang setiap hari ada. Setiap Ada, hari. iya. Iya. Tapi ada Baik. tawaran dari RRI kemarin pimpinan kita untuk bisa berapa kali gitu ya. Iya. kegiatan ini. Itu luar biasa. Harapan juga begini, RRI ini menjadi semacam apa, semacam penambah semangat bagi Iya. peternak. Iya, Jadi alhamdulillah gitu kita ya. harapkan ya bukan hanya 1 kali kemarin aja. Iya. Bisa-bisa Berkelanjutan gitu ya Kang Asep. Atau tempat latihan juga berapa bulan sekali ya. Jadi Iya. kalau misalnya masa kita gini ya, karena kita ini perkumpulan ini sebenarnya latber, namanya latihan bersama bernilai. Nah itu biasanya ajang itu dimanfaatkan untuk jual beli ayam. Kalau kita mau cari ayam, carilah di latber ini. Iya. Karena sudah ada yang nilai, sudah ada tahu gitu. Mhm. Jadi alhamdulillah silaturahmi tetap berjalan. Selama ini bagus ya. Iya. Jadi mudah-mudahan Kemarin ke depan- disupport dukung oleh RRI. dan kemarin RRI sangat-sangat mendukung sekali. Iya. Makanya saya sudah beberapa kali terima kasih bahwa kita yang selama ini memang kita selama ini tidak mendekati pemerintah segala macam enggak, kita berjalan sendiri, kekuatan bersih dan kekompakan. Iya. Terus terang aja kemarin door press itu saya terharu bahwa kawan-kawan ini ngasih door press itu. Iya. Kita enggak Secara spontan gitu ya. Spontan. Iya. Inilah Baik. kita terima kasih bahwa kekompakan di Baik. peternak ini Iya. bisa terjaga gitu. Iya. Tapi Kang kita- Asep, untuk agenda ke depan Ha-ha. apa yang akan dilakukan oleh Makanya ke depan himpunan ini? mungkin kalau saya nyarankan karena saya bukan ketua lagi. Iya. Penasehat ya. Saya Penasehat dapat ya. Mungkin kedepannya kita akan bikin, sudah dimulai kita bikin konkur online. Apa Jadi tuh? konkur online itu untuk pembelajaran bagi teman-teman yang kepengen tahu permasalahan ayam pelung. Oh, Jadi gitu. Kalau udah digitalisasi lah. Oh, digitalisasi ya. Teknologi Jadi IT kita, gitu. kita ada narasumbernya dari Oke. Cianjur. Ya. Jadi, misalnya tadi kokoknya kita keluarkan. Oh tolong dinilai ini. Oh, Nah, gitu. jadi kita salah satunya itu. Baik. Gimana supaya ayam itu tenaganya maksimal, Iya. fisiknya maksimal, kita Berbagi ilmu lewat media online ya. konkur Iya, online, ya. online. Kita mulai Baik. itu. Dan juga ke depan mungkin kita harapkan paling enggak ya setahun 2 kali ada. Setahun 2 kali, kayak iya. kemarin. Baik, mudah-mudahan akan terwujud ya, Kang Asep ya. Rekan-rekan dari Pak Ridwan sendiri, dari rekan-rekan yang tadi ikut itu, bagaimana mereka Antusiasnya gitu. apa yang pernah dibicarakan mungkin apa gimana gitu masukannya. Ya, mereka pada seneng. Seneng ya. Seneng. Heeh. Dan menurut yang saya dengar sih katanya kontes di RRI ini ya sukses Sukses ya, alhamdulillah gitu. Baik, dan termasuk yang Terbanyak. paling meriah. yang iya. paling meriah dan paling Paling banyak meriah. pesertanya. Iya, luar Pastinya biasa. ada MC-nya juga dia. Wow. Waduh, itu mulai keluar tuh. Baik, Cedolah, karena keterbatasan Ya. waktu mungkin kita ingin tahu dulu nih pesan yang ingin disampaikan Kang Asep buat pencinta dan pemelihara ayam pelung nih. Silakan Kang Asep, nanti Kang Ridwan. Jadi bagi kawan-kawan yang penggemar pemula, ya silakan kontak kami. Iya. Bahwa kita akan carikan solusinya dan kita akan carikan bibit-bibit yang memang mudah-mudahan bagus, itu mudah-mudahan dengan nasab yang jelas. Mhm. Tapi ya nggak banyak, jadi karena saya juga hanya punya 4 induk, jadi terbatas sekali produksinya. Tapi insya Allah
ini akan mengeluarkan juara-juara baru. Iya. Ya. Baik. Jadi kalau misalnya Cak Nediar mau melihara ayam, bisa konsultasi ke Iya. Pak Asep atau Pak Ridwan. Iya, mudah-mudahan nanti. Kang Ridwan mungkin ada pesan-pesan buat pecinta ayam pelung? Iya, mungkin saran sih. Saran ya, Saran saja boleh. buat para peternak yang mungkin pemula, bahkan mungkin sudah ada yang lama tapi belum paham. Iya. Ya maksudnya jangan malu untuk bertanya. Iya, Maksudnya Baik. kepada yang lebih paham. lebih mungkin. paham. Terus cari materinya, materi yang jelas. Maksudnya ayamnya yang Ya. terahnya, nasabnya jelas. Iya, jangan yang nggak jelas ya, Kang Iya. Ridwan ya. Iya. Karena sekarang kan mungkin banyak yang namanya ayam blaster gitu. Tapi itu ada sertifikat nggak kalau kita membeli yang resmi itu? Enggak ada sih. Nggak ada ya. Nggak ada. Ada, cuman ya mungkin dari kejujuran orang aja. Oke. Mhm. Ya. Baik, Cik Dola. Oke ya. Iya, itu tadi sudah sepertinya kita sudah banyak kita ngobrol di obrolan budaya yang kali ini budaya berternak Ayam pelung. ayam asli Indonesia. Indonesia, baik. Dengan Yang suara yang sudah begitu mendunia merdu. ya pastinya. Mhm. Ya. Baik, Cik Dola. Dan terima kasih kepada Terima Pak kasih Kang Asep. Asep Hidayat, Pak juga Ridwan. Kang Ridwan sudah Iya. bersama obrolan budaya malam hari ini. Iya, Iya. dan banyak yang sudah disampaikan dan terima kasih juga yang sudah menyaksikan, mendengarkan ya di persembahan obrolan budaya RRI Palembang Iya, bersama Rarinet, tonton Iya. apa yang Anda dengar. dan sampai Kita ketemu pamit. ya, Sampai ketemu insya Allah di lain ya, kesempatan. Iya. Kita pamit ya. Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woo!